Dengan segala niat, kudaki puncak gunung Kaukasus dan menemukan hanya ada burung angka penghuninya. Lalu aku mengarahkan pencarian ke Ka'bah, pusat segalanya. Allah bahkan tidak juga ada di sana. Beralih ke filsafat, aku bertanya tentang dia pada Ibnu Sina, tetapi menemukan dia tidak dalam jangkauannya. Aku berjalan ke tempat pengalaman Nabi, sebuah manifestasi ilahi yang besar, hanya dalam jarak 2 ujung busur panah. Dari dia, tapi Tuhan tidak ada. Akhirnya, aku melihat ke dalam hatiku sendiri. Di sana aku melihat dia. Dia tidak ada di mana-mana. Ini adalah buah karya dari Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang berasal dari Persia. Baiklah, sebelum acara ini akan dimulai, kita akan berdoa. Doa buka akan dibawakan oleh, di sini saya lihat ada Bapak Mekroy Mamora. Kami persilahkan Bapak Mekroy. Unending days when I will never be a city where no storm clouds ever gather. Now this is just what heaven means to me. What will join the throng upon the glassy seas. We'll join our loved ones and crown Christ forever. Oh, now this is just what heaven means to me. And when at last we see the face of Jesus, before whose image other loves all flee, and when they crown him Lord of all, I'll be there. Oh, now this is just what heaven means to me.
Amin. 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 Terima kasih host untuk memutarkan lagunya. Pengkajian Islamologi malam hari ini berjudul Palang di Balik Bulan Bintang. Sebuah uraian mengenai menyampaikan kabar baik kepada kaum muslim selalu menjadi tantangan yang sulit. Sedikit sekali jiwa yang bisa dimenangkan dari mereka meski segala upaya dan sumber daya sudah dikerahkan. Namun benarkah seperti itu? Apakah Tuhan gagal menjangkau mereka? Atau sebenarnya Tuhan sudah lama bekerja di kalangan mereka dan memenangkan banyak jiwa, namun kitalah yang gagal melihatnya. Untuk itu, mari kita sediakan waktu dan tempat kepada pendeta muda Daniel Sutami untuk memaparkannya. Waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Pendeta Daniel Sutami. Terima kasih Bu Helen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Salam baku dapa di forum yang mulia, forum yang berbahagia ini, persaudaraan umat Allah. Terima kasih atas invitasi undangan yang disampaikan oleh Pak Tigor Panggabean. Saya boleh diperkenankan untuk melayani kembali di forum ini. Sebelumnya saya ingin menyapa beberapa sahabat. Ada Pak Ucok Panggabean, puji Tuhan, alhamdulillah sudah boleh tiba di Amerika ya, dan akan melaksanakan mission trip di sana, melayani jemaat di sana. Semoga jemaat di sana boleh terberkati dengan pelayanan Bapak Panggabean. Juga Pak Palmer Sagala, rekan saya di EMR, sesama trainer. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih. Kemudian, nah, yang paling spesial pada kesempatan ini hadir pula seorang teman baru kita, seorang jiwa baru masih gres, fresh from the oven, fresh from the pool, Mbak Ariana Arifin, baru dibaptis hari Minggu yang lalu setelah saya dampingi proses pembelajarannya untuk mengenal Isa Al-Masih melalui Quran, dan beliau sudah menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Boleh Mbak Ariana Arifin menyapa teman-teman? Selamat malam, Kak Daniel dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Ibu Ariana. Selamat Selamat malam, selamat bergabung. Terima kasih. Jadi Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat bergabung, puji Tuhan. Oh, halo Marjono, Halo. Pak Andre. nanti bergabung Ya Pak Andre. untuk sama-sama menjadi alat bagi Tuhan ya. Baik, malam hari ini saya ya, kalau Pak Panggabean itu kan selalu punya kalimat-kalimat yang menarik ya. Misalnya seperti
salah paham benar gitu ya. Terus ya judulnya selalu menarik untuk didengar. Yang terakhir itu kan Isa bisa tanpa Isa sia-sia ya, kalau nggak salah ya Pak Panggabean ya. Nah, saya jadi nggak mau kalah. Saya mau buat judul besar setiap acara yang saya bawakan, judulnya Palang di Balik Bulan Bintang. Ini sebenarnya judul buku yang ingin saya tulis sudah sejak lama, tapi tidak tidak rampung-rampung, tidak rampung, sehingga ya sudahlah saya pakai sebagai judul kalau saya bawa acara. Maka ini adalah judul besarnya. Nah, nanti di bawahnya akan ada subjudul. Maka ini tema besar lah kira-kira seperti itu, menunjukkan bahwa palang itu adalah kata lain dari salib ya, palang, dan bulan bintang adalah simbol Islam. Walaupun bulan bintang tidak semua Muslim sih mengatakan itu adalah simbol Islam, tetapi secara umum diterimanya seperti itu, saudara-saudara. Jadi ini menunjukkan relasi antara Muslim dengan Kristen. Nah, sedianya sebenarnya ada satu topik yang mau saya bawakan, tetapi saya mendapatkan impresi atau kesan bahwa mungkin topik itu masih terlalu berat untuk saya bawakan. Artinya bukan berat buat saya, tapi berat buat audiens. Materi itu terlalu kontroversial karena beberapa kali saya hanya membawakan secuil saja dari prinsip materi itu, sudah menghebohkan banyak orang, mempertanyakan saya soal pemahaman saya, soal kesetiaan saya terhadap dalam hal ini mungkin terhadap agama Kristen ya, karena terdengar saya terlalu suportif atau terlalu memandang positif Islam gitu ya. Nah, karena melihat hal itu saya pikir mungkin itu disimpan dulu untuk di pertemuan berikutnya. Jadi untuk malam hari ini saya membawa materi yang ringan-ringan saja, sebuah pelajaran yang saya pikir bermanfaat untuk kita lihat. Dan saya pikir belum ada dari trainer kita yang pernah membawakan materi ini. Jadi judulnya adalah Yahya, sepupu sang jalan. Nah, kalau saudara mendengar kata Yahya, mungkin saudara ada yang tahu atau masih kurang tahu. Jadi Yahya di sini adalah nama yang digunakan oleh Quran untuk merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Dan di dalam Quran tidak disebutkan bahwa Yahya itu punya hubungan kerabat dengan Isa Al-Masih. Ya. Untuk tahu mereka ada relasi atau tidak, itu harus baca Injil. Nah, makanya kita akan coba lihat, kita telusuri kisah mengenai Yahya ini nanti di dalam Quran. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kembali, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha Besar Tuhan Bapa Surgawi yang penuh kasih. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas anugerah, rahmat, dan kebaikan Tuhan yang limpah atas hidup kami. Khususnya nafas hidup yang masih Tuhan berikan, masih Tuhan pinjamkan, sehingga kami boleh menjalani satu hari lagi yang baru dalam kehidupan kami. Dan khususnya pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau berkenan mengumpulkan kami di forum yang mulia ini, forum yang diisi oleh orang-orang yang rindu untuk menjadi alat-Mu, khusus untuk menjangkau kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, karib, rekan kerja yang beragama Islam. Tuhan, kami semua di sini hadir rindu untuk memahami bagaimana caranya kami bisa menjadi berkat bagi mereka. Kiranya melalui pertemuan ini ya Tuhan, kami semua boleh Engkau berkati, urapi kami dengan roh suci-Mu ya Tuhan, baik hamba yang berbicara maupun para sahabat-hamba yang mendengarkan. Persatukan kami, ikat hati kami ya Tuhan dalam satu kerinduan yang besar untuk menjadi alat Tuhan. Terpujilah Engkau, inilah doa kami haturkan hanya di dalam nama yang berkuasa, nama yang berdaulat, Isa Al-Masih, Yesus Kristus firman Allah yang wujud, yang menjadi teladan belas kasih
dan imam besar kami. Amin. 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 Baik, saudara-saudara, mungkin saudara saya sudah pernah sebutkan secara umum saya membagi pelayanan kepada Muslim itu menjadi dua jalan. Jalan konfrontasi dan jalan rekonsiliasi. Jalan konfrontasi adalah jalan yang melakukan pendekatan yang destruktif, artinya memang destruktif, bukan agresif juga ya, rekonsiliasi juga agresif, derogatif, merendahkan gitu ya, menyerang, dan tujuannya adalah untuk membuat Islam terlihat buruk, kira-kira seperti itulah. Sementara rekonsiliasi mengambil jalan yang lebih bersahabat. Ya, kalau konfrontasi itu semakin memperlebar jurang hasilnya, maka rekonsiliasi mencoba membangun jembatan. Nah, yang namanya membangun jembatan tentu prosesnya tidak mudah. Kalau memperlebar jurang itu lebih gampang, saudara-saudara. Tapi membangun jembatan prosesnya tidak mudah karena kita perlu mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk menghubungkan dua sisi yang terpisah. Nah, dari telaahan saya, ya kebetulan saya sedang mengambil studi dan yang secara khusus melihat dinamika relasi antar kedua agama ini. Jadi ada 4 pendekatan dalam penginjilan Muslim, saudara. Yang pertama, confrontational. Semangatnya adalah di sini dituliskan exposing flaws of Islam. Mengungkapkan kecacatan, keburukan di dalam Islam. Lalu menjawab popular objections of Muslim against Christian truth. Jadi keberatan-keberatan Islam tentang kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab itu kita luruskan, gitu ya. Terus menekankan demonstrating the superiority of Christianity over Islam through rational debate. Menekankan keunggulan kekristenan terhadap Islam melalui perdebatan rasional, ya. Jadi ini lazim ya terjadi. Mungkin sama seperti kalau dulu saudara kalau nonton film kungfu ya, untuk mencari pengikut biasanya master kungfu gitu, 2 guru kungfu itu biasanya harus bertarung. Siapa yang menang maka itulah nanti dapat pengikutnya. Bahkan yang kalah itu nanti jadi pengikutnya. Nah, confrontational itu modelnya begitu, saudara. Jadi sering kali terjadi perdebatan misalnya antara pendeta dengan ustadz. Nanti siapa yang kalah dia akan ikut, akan tunduk, kira-kira begitu. Nah, itu dulu awalnya semangatnya seperti itu dan sangat konfrontatif keras. Nah, bergeser sedikit semakin ke sini dia menjadi traditional theological. Jadi lebih bersimpatik, lebih positif, lebih konstruktif, namun objektifnya tetap sama bahwa Islam itu buruk ya, harus ditunjukkan keburukan-keburukan Islam, kontradiksi-kontradiksi antara Islam dengan kekristenan ya. Nah, dan ini masih lazim terjadi walaupun narasinya atau tata bahasanya lebih lembut atau cara penyampaiannya lebih bersahabat, tetapi semangatnya tetap ujung-ujungnya merendahkan Islam. Kira-kira begitu. Ya, itu saya bungkus dalam pendekatan konfrontasi. Nah, bergeser semakin bergeser makin modern. Jadi confrontational traditional theological ini di masa-masa klasik, saudara. Mungkin abad 15 abad pertengahan ya. Ya, walaupun sampai sekarang pun masih ada yang melakukan. Nah, makin ke sini para misionaris atau para teolog mulai berpikir bahwa ya, kita memang membawa kebenaran, tetapi mungkin cara kita selama ini salah. Kita selalu menempatkan diri kita lebih unggul dari mereka, sehingga yang terjadi ya, walaupun kita punya, ibaratnya gini, kita itu punya hidangan yang lezat, tetapi cara menyampaikannya tidak sopan. Ya, jadi ini ada makanan enak nih,
tapi dilemparin begitu saja. Nah, konfrontasi itu gitu. Sebenarnya pekabarannya bagus, tetapi cara menyampaikannya yang delivery-nya yang nggak pas. Maka kemudian muncullah pendekatan dialogical, artinya berangkat dari kesetaraan. Kalau dialog namanya, dialog beda dengan debat ya saudara-saudara. Debat itu kita adalah orang yang paling sering ingin didengar. Kalau dialog kita jadi pihak yang mendengar. Ya, debat itu setiap pernyataan orang akan kita bantah. Kita mau dia ngomong apa, kita sebenarnya nggak dengar apapun, tapi kita ya pokoknya pernyataan dia semuanya kita bantah. Nah, beda dengan dialog. Dialog kita berangkat coba paham apa sih pemahamanmu, apa pengertianmu tentang Kristen. Nah, dan kita juga menyampaikan yang sama, sehingga muncullah percakapan yang sehat, ya. Departing from similarities, berangkat dari kesamaan, commonalities, ya, kesamaan sama commonalities, ya, kesamaan ya, between Islam and Christianity, thus promotes peaceful dialogue with Muslims, using scripture to scripture reading, ya. Jadi kita tempatkan Alkitab dengan Al-Quran dalam posisi yang setara dan coba kita baca bersama-sama. Apa pelajaran yang bisa diambil dari situ? Ya, dan yang paling mutakhir itu adalah kontekstual. Nah, kontekstual ini nanti akan tadi materi yang mau saya sampaikan sebenarnya malam hari ini, tapi mungkin saya simpan dulu untuk kalau saya dikasih kesempatan berikutnya saya akan paparkan mengenai kontekstual. Kontekstual itu semangatnya adalah kita mengapresiasi konteks dari Muslim. Artinya seringkali saudara-saudara kita kalau menginjil itu kita mengabaikan konteks kultural mereka. Dan kita mengharuskan mereka jadi sama seperti kita. Ya. Secara kultural, secara praktis. Sementara kita tahu bahwa gereja Kristen sendiri, gereja Advent lah contohnya secara spesifik hari ini, itu kan berbeda secara kultur dengan gereja mula-mula. Artinya gereja kita hari ini pun sebenarnya gereja yang terpengaruh budaya lokal. Dalam hal ini budaya barat ya, budaya Amerika. Sementara kalau kita bandingkan dengan jemaat mula-mula itu kan jemaat Timur Tengah. Ya, mereka punya kultur sendiri. Artinya, nah kalau kita kemudian menginjil kepada Muslim dan kita memaksakan aspek kultur mereka harus berubah dan jadi sama seperti kita, nah kita berarti mengabaikan bahwa kita juga sebenarnya sudah mengadopsi kultur yang bukan kultur kita sebenarnya. Nah, kontekstual kurang lebih seperti itu. Nah, tapi saya akan bahas di pertemuan kita berikutnya. Nah, saudara, pembahasan saya malam ini tentang dialogical ya, pendekatan dialogis. Dan salah satu inisiatif saya di waktu yang lalu adalah saya diminta untuk menerjemahkan sebuah Quran. Namanya The Arabic English Reference Quran. The first translation of the Quran from the original Arabic into modern English with references to the Torah, Zabur, and Injil. Jadi Quran ini terbit tahun 2015 atau 2014 di Amerika. Kenapa Quran ini diterbitkan? Karena sejak pasca 9/11, orang-orang Amerika itu jadi meningkat semangat Islamofobianya. Sehingga mereka melihat Islam dengan kacamata yang sangat buruk. Oleh karena itu muncul inisiatif untuk menerbitkan sebuah Quran yang semua ayat Qurannya punya referensi ke ayat-ayat Alkitab. Ya, untuk menunjukkan bahwa semua yang di Quran itu ada semua dalam Alkitab sebenarnya. Sehingga jadi kalau misalnya ada teroris itu tidak menggambarkan pengajaran Islam. Karena sebenarnya ajaran Al-Qur'an sama dengan Alkitab. Basically, ya. Kira-kira begitu. Nah, ini sudah saya terjemahkan dan waktu itu oleh orang-orang yang mensponsori, strateginya adalah Al-Qur'an ini harus diterbitkan oleh pihak Muslim. Maka di waktu yang lalu saya itu bergerilya ya, menemui para ulama yang prominent ya, Pak Quraisy Shihab, Pak
siapa? Gus Nadir Shah Hussein, terus Gus Mus gitu ya. Itu saya temui dan saya perkenalkan Quran ini dan mereka menyambut positif. Ada juga yang negatif. Dan mereka bilang ya Quran ini harus dikritisi dulu lah, kira-kira seperti itu. Dan untuk melakukan proses itu butuh dana yang besar sekali. Sehingga sampai hari ini saudara-saudara, Quran ini tidak bisa saya publish secara open. Nah, saya terpikir ini naskahnya. Naskahnya sudah saya terjemahkan setebal ini ya. Quran reference. Nah, saya berpikir karena ini sebuah, saya pikir sebuah alat tools yang akan sangat bermanfaat untuk pelayanan EMR. Maka saya berpikir untuk ya sudahlah, kita tidak usah berharap untuk ini diterbitkan oleh pihak Muslim. Maka saya punya rencana untuk coba mencetaknya dengan biaya sendiri. Ya, nanti mohon tolong didoakan dan nanti saya distribusikan bagi yang berminat ya Quran ini. Dan ini bisa jadi tools bagi saudara-saudara dalam melakukan pelayanan EMR. Jadi mohon tolong didoakan. Saya pikir karena saya sudah kemana-mana, sudah segala daya upaya saya lakukan supaya Quran ini diterbitkan secara sehat dalam tanda kutip, artinya biarlah pihak Muslim yang menerbitkan gitu. Tapi ya akhirnya saya putuskan ya sudahlah, ini jadi bahan internal EMR ya, karena kebetulan copyrights-nya itu sudah diberikan kepada saya. Jadi saya punya, jadi untuk intellectual property ya, intellectual property itu jadi tidak akan ada masalah kalau ini diperbanyak lalu didistribusikan. Tetapi saran saya ini jadikan ini hanya untuk pegangan saudara. Jadi bukan untuk saudara bagikan ke sahabat Muslim ya, tapi jadi pegangan saudara. Saudara bisa lihat ayat itu, nanti saudara lihat referensinya kemana, dan itu bisa saudara gunakan ketika berdialog dengan saudara Muslim. Jadi this is for our internal use. Itu yang ada dalam pikiran saya saat ini, ya kita doakan semoga itu adalah hikmat dari Tuhan. Baik. Nah, ini ayat sudah sering dilakukan ya. Al-Quran itu menempatkan dirinya, saudara-saudara, sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab, membawa kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Kalau di terjemahan lain, kata menjaga itu adalah muhaimin. Muhaimin itu diartikan menjadi batu ujian. Artinya Quran dijadikan standar untuk menguji apakah kitab-kitab sebelumnya benar atau tidak. Itu di terjemahan lain. Tetapi di terjemahan terbaru disebut sebagai menjaga. Artinya Quran itu fungsinya adalah membenarkan sekaligus preserve. Menjaga itu jadi memelihara. Jadi Quran seharusnya dalam penafsirannya itu tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Ya. Nah, makanya dalam beberapa kali pelajaran kita misalnya tentang Yesus disalib atau tidak, Quran kalau kita baca benar-benar itu bukan sedang mengatakan Yesus tidak disalib, tapi justru sedang membantah kalau orang Yahudi berhasil membunuh dia. Ya. Kita kayaknya sudah pernah membawakan materi tentang itu ya. Jadi 4157 yang sering digunakan tentang untuk membantah Yesus itu wafat. Jadi dalam Al-Quran itu ada 4 ayat mengatakan Yesus wafat, 3 dengan terang benderang mengatakan dia wafat, hanya 4157 yang seolah-olah ditafsirkan dia tidak wafat, tapi langsung diangkat dan digantikan dengan orang lain. Tapi kalau kita baca benar-benar, sebenarnya 4157 bukan sedang membantah Injil yang menyatakan Yesus wafat, tapi sedang membantah klaim kemenangan orang Yahudi bahwa mereka berhasil membunuh Isa.
Jadi ayat itu sedang melawan orang Yahudi, bukan melawan orang Kristen, ya. Jadi, nah ini sesuai dengan fungsinya. Dia menjaga pesan atau risalah dari kitab-kitab sebelumnya. Tetapi hari ini penafsiran Quran yang dipegang oleh secara umum itu memahaminya ya Yesus itu tidak mati disalib tapi langsung diangkat dan lain-lain seperti itu. Nah, kita bersyukur Saudara, hari ini studi Quran sangat lively ya. Studi Quran, dan Quran itu menjadi objek yang sangat hot item saat ini, sedang dikuliti oleh para scholar baik dari Muslim maupun Barat. Ya, dan kita tinggal menikmati produk-produk akademik mereka untuk membantu pelayanan kita, dan banyak Muslim semakin terbuka. Oh ya, ternyata ketika bicara Al-Quran menolak Trinitas, itu bukan Trinitas Alkitabiah, tapi Trinitas yang diyakini oleh sekte Kristen yang ada pada zaman Muhammad, yaitu Trinitasnya Allah, Maria, dan Isa. Sementara Trinitas Alkitabiah kan Allah, firman Allah, dan Ruh Allah. Kan gitu. Jadi makin ke sini saudara-saudara, orang karena gelombang informasi semakin gencar ya, akses terhadap informasi itu semakin luas, sehingga kita itu yang saya sampaikan, bahwa Tuhan itu berkarya dengan sangat luar biasa. Orang-orang mulai terbuka pikirannya, mulai tidak jumut, kalau bahasa Muslimnya tidak kaku dalam memahami agamanya. Ya, dan kita doakan semoga kita bisa dipertemukan dengan orang-orang yang sedang mencari, yang haus dan lapar akan kebenaran. Nah, salah satunya seperti Mbak Yana ini, ya, beliau terlahir sebagai Muslim, beliau sudah pernah naik hajah gitu ya. Tetapi tadi beliau bilang, saya rindu akan damai sejahtera, dan damai sejahtera itu beliau tidak dapatkan, tidak temukan di dalam agama Islam gitu ya. Maka ya saya bilang, memang agama tidak bisa menawarkan kedamaian, agama apapun. Ya. Kalau mau mencari kedamaian bukan di agama, tetapi dari Tuhan. Dan dalam yang paling dan perwujudan dari kedamaian Tuhan itu ada dalam diri Isa Al-Masih. Karena dia disebut sebagai Prince of Peace. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Itu adalah pernyataannya yang kita sambut dengan iman, saudara. Ya, jadi kita rindu kita bisa bertemu dengan lebih banyak lagi saudara-saudara Muslim yang seperti Mbak Yana itu ya. Amin. Baik, nah ada sebuah hadis saudara-saudara yang menyebutkan bahwa semua nabi itu terlahir dari ibu yang berbeda, tapi dengan agama yang satu. Nah ini klaim umat Islam bahwa semua nabi itu dari Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya Muslim, saudara-saudara. Ya, jadi Islam itu adalah sebuah cara hidup yang bergantung penuh, berserah sepenuhnya kepada Tuhan yang satu. Ya. Nah, tapi ibunya beda-beda. Nah, beberapa penafsir mengatakan ibu di sini bicara soal syariat. Jadi agama semua nabi itu Islam, tetapi syariatnya yang beda-beda. Ya, makanya ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Semuanya Islam sebenarnya, tetapi syariatnya saja beda. Bahwa penekanan semua agama adalah penyerahan kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Ya, jadi itulah makna Islam. Nah, tapi karena agama Islam menggunakan kata Islam, sehingga mereka jadi terkesan lebih unggul. Ya udah, inilah Islam, karena Islam berasal dari kata sifat ya, aslama, berserah, pasrah, tunduk gitu ya. Jadi semua nabi mengajarkan kita untuk pasrah, berserah kepada Tuhan yang satu. Ada 25 nabi dalam Islam. Nah, ini saya tuliskan di sini ya. Yang berwarna hitam ini adalah nabi yang warna biru itu adalah keturunan Ibrahim dari Ismail.
Sementara yang warna merah adalah keturunan Ishak, ya. Oke. Jadi seharusnya Ismail ini warna hitam juga, sorry. Jadi children of the east. Jadi ada Adam, Idris, Soleh, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Khidir, Syuaib, Ayub, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Nah, kalau saudara perhatikan yang warna merah itu adalah Bani Israel. Jadi dari 25 nabi, 13 nabi adalah nabinya orang Israel. Ilyas itu Elia, Ilyasa itu Elisha. Zulkifli itu Yehezkiel. Ya, Yunus, Zakaria. Nah, Zakaria di sini sepertinya merujuk kepada Zakaria, bapaknya Imam Zakaria, bapaknya Yahya, bukan Nabi Zakaria yang ada di buku Perjanjian Lama, ya, gitu. Nah, sementara nabi dari Children of the East itu hanya Syuaib, oh ya Ismail lah termasuk, Syuaib, Ayub, dan Muhammad. Diyakini seperti itu. Oke. Jadi dari 25 nabi dalam Islam itu semuanya nabi-nabi orang Israel, saudara. Nah, penekanan hari ini kita akan membahas Yahya dan Isa. Kenapa penting ini? Karena begini, saya menemukan informasi satu pola yang sangat penting, saudara. Kemunculan Isa, ya, kemunculan Isa itu tidak terlepas dari peran penting Yahya atau Yohanes Pembaptis, ya. Bahkan itu sudah dinubuatkan dari sejak mereka mau dilahirkan. Jadi Isa itu tidak muncul tiba-tiba seperti itu. Isa itu muncul memiliki yang namanya endorser, ya. Jadi Yahya ini, saudara, kalau zaman sekarang itu dia adalah seorang influencer, ya, seorang yang berpengaruh, dan seorang endorser. Jadi dia yang memberikan, dia dipandang terhormat oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Nah, orang yang terhormat ini tiba-tiba memperkenalkan seorang yang katanya lebih hebat lagi daripada dirinya. Jadi Isa, saudara, ketika memulai pelayanannya, itu tidak muncul tiba-tiba. Dia membutuhkan seorang Yahya. Dan memang Yahya sudah Tuhan rencanakan, Tuhan tempatkan untuk menjadi pembuka jalan bagi Isa. Ya. Jadi, nah, beda kalau dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, saudara-saudara, kemunculannya sebagai seorang nabi, ketika dia dapat wahyu pertama kali, dia tidak tahu siapa itu. Ini berdasarkan tradisi, ya. Dia baru tahu kalau itu Jibril, dikasih tahu sama Khadijah sama Warokah bin Naufal. Oh, yang kau temui di gua itu adalah malaikat Jibril. Ya. Nah, jadi kemunculan Muhammad sebagai nabi juga butuh endorser. Dalam hal ini endorsernya, saudara-saudara, adalah orang-orang circle terdekatnya, Khadijah dan Warokah bin Naufal. Jadi ini menunjukkan kemunculan itu nggak harus ada pihak yang otoritatif untuk memunculkan seorang tokoh. Nggak bisa Isa tiba-tiba datang melakukan segala sesuatu. Jadi memang Tuhan itu adalah Tuhan yang punya strategi, ya. Jadi Isa nggak muncul tiba-tiba dalam ruang hampa dengan ajaib, tidak. Tapi dia menggunakan momen ketika Yahya menjadi seorang tokoh yang berpengaruh, di mana semua orang datang ketika dia berkhotbah, bertobatlah, gitu ya. Semua orang datang, di momen itu kemudian Isa diperkenalkan. Itu kan luar biasa introduction-nya. Luar biasa membuka jalannya. Jadi dua tokoh ini sangat penting. Dan menariknya di dalam Quran, keduanya, saudara-saudara, diceritakan dalam surat yang sama. Satu-satunya surat di dalam Quran, yaitu di surat Maryam. Nah, kita coba telusuri bareng-bareng, ya. Dan yang menarik, saudara, narasi di Quran surat Maryam itu persis dengan Injil Lukas. Kita akan baca sama-sama. Nabi Yahya apakah sama dengan Yohanes Pembaptis? Ini untuk juga kan ada perdebatan apakah Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus.
Nah, sebelum bicara itu kita mundur dulu. Apakah Yahya di Al-Qur'an sama dengan Yohanes Pembaptis? Karena mereka disebutkan juga di dalam Quran. Ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat 2. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut dalam kesunyian. Di Lukas 1 ayat 10 dan 11, sementara seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Jadi kalau waktu pembakaran ukupan itu kan waktu berdoa ya. Dupa, asap itu kan lambang dari doa. Jadi kita lihat di sini paralel antara Quran dengan Injil Lukas. Berikutnya, dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabat sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Ya, ini permohonannya Zakaria. Nah, di dalam Injil tidak disebutkan soal Zakaria berdoa minta anak ya. Tetapi informasi tentang istrinya mandul itu disebutkan. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ya, jadi keadaan setelah lanjut usia itu dalam Quran bahasanya tulangku telah lemah dan kepalaku dipenuhi uban. Oke. Di ayat 7, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Nah, di ayat Lukas 1 ayat 13 dan ayat 61 nanti. Malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Ya. Jadi kembali saudara melihat paralel ini ya di surat ini, kedua surat ini. Lalu bagaimana respon Zakaria? "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Respon yang sama ditunjukkan juga di dalam Injil. Kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Nah, ini seperti respon Sarah ya, Sarah dan Abraham. Bagaimana mereka punya anak. Nah, ini kalau saudara baca di Injil ini ya, saudara akan melihat perbandingan respons antara Zakaria dengan nanti Maryam. Maryam seorang perawan dikatakan sudah akan punya anak. Responnya ya dia bilang, "Bagaimana aku bisa punya anak padahal aku belum nikah, belum kawin," gitu ya. Ya, tapi Tuhan bilang itu mudah. Maka Maria bilang, "Jadilah kehendakmu." Tapi Zakaria, seorang imam, kalau seorang imam artinya pengetahuan teologisnya, pemahaman dia tentang kitab-kitab Taurat itu kan sudah sangat tinggi. Artinya dia sudah sangat familiar dengan kisah Abraham. Dan ketika kejadian yang dialami Abraham terjadi pada dirinya, dia mengatakan bagaimana bisa punya anak. Dia nggak percaya, padahal dia setiap hari mungkin berkhotbah tentang itu. Ya. Jadi ini makanya karena itu oleh Tuhan dia disiplin saudara-saudara. Karena ketidakpercayaannya itu. Karena dia tidak percaya maka dia didisiplin. Apa disiplinnya? Respon Tuhan dulu. Dia berkata, "Inilah yang Tuhan katakan. Hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu." Jawab malaikat di Injil dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Jadi Allahul Hayyul Hayyin, katanya. Hal itu mudah bagiku kalau dalam bahasa Quran. Kalau bahasa Alkitab tidak ada yang mustahil bagi Allah.
Lalu Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Nah, kalau di Al-Quran, Zakaria minta tanda. Maka tandanya, kata Tuhan, engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia 3 malam, padahal engkau sehat. Nah, tetapi di dalam Injil, Zakarianya dibuat bisu karena dia tidak percaya. Ya, dia didisiplin oleh Tuhan, maka dibilang sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ya, jadi Injil mengatakan Zakaria menjadi bisu karena dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Tapi kalau dalam Al-Quran, Zakaria tidak bisa bercakap-cakap selama 3 malam. Nah, di sini kita menemukan semacam ada kontradiksi. Di dalam Al-Injil disebutkan Zakaria akan bisu sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Itu artinya kapan? Ketika Yohanes lahir. Tetapi Al-Quran menyebutkan hanya 3 malam. Nah, di sini, saudara, saya tidak tahu, mungkin saya salah, tapi saya mencoba membiarkan Al-Quran menerjemahkan atau menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu di surat 19 ayat 10 ya. Sebentar. Qala Rabbi ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Tandamu ialah, kata Allah, kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan sesama manusia salasa layalin 3 malam. Saudara, saya memperkirakan, nggak tahu ini mungkin hikmat yang Tuhan kasih, karena mungkin saya memang pernah baca, sudah sering membaca Quran ya. Kata 3 malam ini menarik buat saya. Apa maksudnya 3 malam? Kenapa bukan 3 hari 3 malam? Hanya disebutkan 3 malam. Nah, saudara, di dalam satu surat Az-Zumar ayat 6, disebutkan proses Tuhan menciptakan bayi, janin. Ya, di surat Az-Zumar itu surat ke-39 ayat 6, bunyinya begini panjangnya. Ya. Kalau gua aja makanan Cirone nggak diurus, nutup pintu kulkas juga mapro. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian, dalam ya. Nah, di dalam beberapa tafsir, saudara, tentang 3 kegelapan, ya, dalam 3 kegelapan, itu bicara tentang proses pertumbuhan bayi di dalam kandungan. Jadi dalam tafsir Quran ada 3 proses perkembangan janin, mulai dari masih embrio, dari zigot menjadi embrio, lalu kemudian jadi janin, lalu kemudian utuh menjadi bayi. Itu ada 3 periode berdasarkan tafsir. Jadi kegelapan di dalam perut, kegelapan di dalam rahim, dan kegelapan di dalam plasenta. Itu yang saya dapati. Jadi Al-Quran mengatakan setiap makhluk hidup ketika di dalam kandungan akan melalui fase 3 kegelapan ini. Dan 3 kegelapan ini bicara 9 bulan, artinya ketika bayi itu menjadi utuh. Jadi dari situ saya melihat bahwa 3 malam itu sama dengan 3 kegelapan. Karena Al-Quran ayat tadi hanya bilang 3 malam, bukan 3 hari 3 malam. Artinya kalau 3 malam, masa Zakaria cuman nggak bisa bicara di malam hari? Kan pasti bukan itu maksudnya. Kalau dibilang bisu artinya ya 3 hari 3 malam, harusnya begitu ya. Tapi ini disebutkan 3 malam. Maka saya memahami 3 malam itu sebagai 3 kegelapan. Bahwa Zakaria
tidak bisa bicara selama bayi yang Tuhan janjikan itu berada di dalam 3 kegelapan. Saya nggak tahu, mungkin belum ada ulama yang menafsirkan kayak gini, karena ya ini berusaha merekonsiliasi pemahaman Al-Quran dengan Injil, dengan Alkitab. Ya, jadi 3 kegelapan, 3 malam, bahwa Zakaria tidak bisa bicara 3 malam, bukan 3 hari 3 malam, 3 malam. Artinya dia tidak bisa bicara selama 3 kegelapan sampai Yohanes lahir. Ya. Nah, maka dia keluar dari mihrab bilik maha suci kepada kaumnya, lalu dia memberi isyarat, menyampaikan wahyu kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Ketika ia keluar, Lukas ya bilang, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ya, jadi dia bicara dengan isyarat. Maka kemudian Yahya pun lahir, ini di ayat 11 ya. Tentu dia prosesnya tidak sedetail Injil. Kalau mau baca ceritanya tentu harus baca Injil. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, kelembutan dan kesucian dari kami. Dia seorang yang bertakwa dan patuh kepada orang tuanya. Dia tidak sombong atau durhaka. Lukas 1:15 menyebutkan, ia akan besar di hadapan Tuhan, tidak akan minum anggur atau minuman keras, akan dipenuhi dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya, jadi ini bicara tentang kualitas kerohanian seorang Yahya, seorang Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya oleh Quran kemudian dia diberikan satu pernyataan yang luar biasa. Di ayat 15, saudara-saudara. Nah, ini orang sering salah kaprah. Kalau misalnya pada hari Natal, orang banyak mengutip Maryam ayat 15, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya dan pada hari wafatnya dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Saudara, Maryam 15 bukan ditujukan kepada Isa Al-Masih. Maryam 15 itu ditujukan kepada Yahya, karena saudara kalau baca itu sedang bicara Yahya. Nah, bedanya dengan Isa, kalau kepada Yahya Tuhan bilang baginya keselamatan pada hari dia lahir, pada hari dia wafat, dan pada hari dia dibangkitkan kembali. Tetapi kalau Isa, saudara-saudara, dirinya sendiri yang menyatakan keselamatan atas dirinya. Wassalamu alayya, kesejahteraan atasku, wa yauma amutu, wa yauma wulitu, wa yauma amutu, wa yauma ub'atsu hayya, katanya. Jadi kalau Yahya, Tuhan bilang kesejahteraan baginya. Jadi Tuhan yang kasih. Tapi Isa Al-Masih menyatakan keselamatan atas dirinya sendiri. Maka ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Ya, jadi saudara nanti kalau hari Natal ada yang mengutip 19:15 untuk menuju kepada kelahiran Isa, itu salah. Itu bicara Yahya. Isa menyatakan keselamatan atas dirinya sendiri, saudara. Ya, ini yang membedakan. Tetapi memang polanya sama. Jadi Yahya itu mendapatkan kehormatan yang tinggi dari Tuhan. Makanya dia disandingkan dengan Isa. Dialah yang memperkenalkan Isa. Ya, dia yang memberikan endorsement untuk Isa Al-Masih. Nah, kalau saudara mungkin pernah dengar khotbah bahwa ya gereja itu, gereja Advent utamanya itu disebut sebagai Elia ketiga. Jadi ada 3 Elia, saudara. Ya. Elia pertama ya Nabi Elia sendiri. Elia kedua adalah Yahya, Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi juru selamat. Maka ada Elia ketiga. Ini ada pembahasannya sendiri. Dan Elia ketiga itu bicara komunitas, bicara jemaat yang memperkenalkan, yang membuka jalan untuk meninggikan Isa Al-Masih. Ya. Jadi Elia ketiga adalah kita, jemaat.
orang-orang yang melakukan penginjilan, yang membuka jalan supaya yang ditinggikan adalah Isa. Jadi yang kita tinggikan, saudara, bukan denominasi. Yang kita kabarkan, yang kita buka jalannya untuk muncul adalah Yesus, ya saudara. Isa Al-Masih. Nah, terakhir sebagai penutup, Maryam. Di dalam Injil, Maryam itu tidak jelas latar belakangnya, ya, sehingga posisinya sangat ya, dia disebut sebagai chosen vessel, ya. Apa tuh istilah ininya? Saya lupa istilah Katoliknya itu. Jadi, tapi kita tidak tahu latar belakang Maria. Nah, di dalam Al-Qur'an Maria disapa sebagai saudara perempuan Harun, saudara. Nah, kalau dalam pembahasan diskusi yang konfrontatif, ini menunjukkan bahwa Maria, Al-Qur'an itu keliru dalam pengertian mungkin mereka salah mengira Maryam ini adalah Miriam. Karena memang Musa kan punya saudara Miriam, Musa itu kan bersaudara dengan Harun dan Miriam. Sehingga ketika disebut Maryam sebagai saudara perempuan Harun, Al-Qur'an sudah anakronistik. Sudah salah dalam memahami. Tetapi ada tafsiran lain, ya. Kembali ini kita menafsirkannya ya tergantung semangat kita, ya. Kalau semangat kita rekonsiliasi, kita coba pahami apa maksudnya Maryam disebut sebagai saudara perempuan Harun. Nah, kita lihat silsilah bapak dan ibunya Isa Al-Masih. Secara dunia, Isa Al-Masih atau Yesus itu adalah bapaknya kan dari Yusuf. Dan Yusuf adalah keturunan Daud. Ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Yakub lalu panjang gitu, ya. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ya. Jadi dari garis keturunan bapaknya, Yesus mendapat posisi atau status ningrat sebagai keturunan Daud. Ya. Nah, Yesus disebut anak Daud dari garis keturunan bapaknya, keturunan keluarga raja bangsa Israel. Jadi darah birunya Yesus, saudara-saudara, didapat dari bapaknya, walaupun tidak secara bloodline, ya. Hanya secara formal saja, karena tidak ada campur tangan benih dari Yusuf ketika Yesus lahir. Tetapi karena bapaknya adalah bloodline, garis keturunan darah biru dari Daud, maka dia disebut anak Daud. Nah, dari situlah dia disebut sebagai raja, posisi sebagai pemimpin negara. Ya. Nah, dari Maryam, dalam Alkitab, Maryam itu tidak disebutkan keturunan siapa, saudara. Ya, kita nggak tahu genealoginya dia. Tetapi informasi soal kerabatnya hanya ada di Lukas 1:36 bahwa dia adalah sepupu Elisabet. Nah, Elisabet adalah keturunan Harun. Jadi Elisabet dan Zakaria sama-sama imam, keturunan imam, ya. Dan Harun, saudara-saudara, adalah saudara laki-laki Musa, adalah putra dari Amram. Jadi kalau Al-Qur'an bilang Ali Imran, keluarga family of Imran, itu beberapa penafsir mengatakan itu bicara keluarga besarnya Musa, family of Amram. Jadi sebenarnya Maryam ini masih bagian dari terahnya Harun. Ya, karena dia ada bersepupuan dengan Elisabet, keturunan Harun. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa Maria ini masih ada hubungan dengan keluarga keimamatan. Jadi Maryam boleh juga disebut sebagai putri Amram. Ya, makanya dia disebut Ali kalau di dalam Al-Qur'an disebut keturunan Imran. Nah, Ulangan 18 ayat 18 disebutkan akan dibangkitkan nabi seperti Musa. Ya, nabi seperti Musa. Kembali, Musa itu kan tadi saudaranya Harun, ya. Oke, jadi dari garis keturunan Maria ini menegaskan posisi Isa Al-Masih dari sisi pemimpin religius, pemimpin rohani. Musa itu kan bukan imam, tapi dia adalah pemimpin bangsa Israel. Tapi dia bersaudara dengan Harun. Harun itu siapa?
pemimpin rohani. Jadi dari Maryam, Yesus mendapat terah garis keturunan pemimpin rohani bangsa Israel. Jadi dari bapaknya dia sebagai raja, dari ibunya dia sebagai imam. Itulah yang luar biasa menegaskan posisi Yesus sebagai Kristus, itu dilihat dari silsilah keturunannya. Jadi ketika Al-Quran menyapa Maria dengan saudara perempuan Harun, itu bisa ditafsirkan sebagai cara Quran menghormati Maryam dan juga menegaskan keistimewaan Yesus sebagai pemimpin rohani dari bangsa Israel. Ya, karena kalau nama Al-Masih itu kan sudah dapat dari Daud ya. Dia dapat gelar Mesias itu dari sisi Daud ya, yang diurapi. Walaupun ya sebagai imam juga diurapi juga. Mungkin itu sebagai materi saya malam hari ini. Boleh kita diskusikan jika ada pertanyaan, kita bisa sama-sama bicarakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ada gangguan? Baiklah, terima kasih kepada Pendeta Daniel Sutami untuk paparannya malam ini. Kita akan mengadakan tanya jawab. Saya lihat sudah ada tangan yang diangkat, tetapi sebelum kita sampai kepada sesi tanya jawab, kita akan mendengar satu lagu pujian yang akan diputar oleh host berjudul Sweetest Country Gospel Medley oleh Jehovah Shalom A Cappella. Kami persilahkan. I fly away, oh glory, I fly away, when Christ comes, hallelujah, by and by, I fly away, and go tell it on the mountains, over the hills and everywhere, and go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. I have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. When the road is caught up yonder, when the road is caught up yonder, when the road is caught up yonder. When the road is caught up yonder, I'll be there. Amin. 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 Baiklah, dari materi yang tadi disampaikan oleh Pendeta Muda Daniel Sutami, sangat menarik sekali. Saya juga baru tahu tentang 3 kegelapan itu ya, Pendeta Daniel. Di sini saya lihat sudah ada
yang angkat tangan dan di chat juga sudah ada yang bertanya. Baiklah, untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Ibu Ariana Arifin, baru setelah itu Bapak Ferdinand Tobing untuk memberikan pertanyaan. Kami persilahkan Ibu Ariana di-unmute dulu ya Bu. Kami persilahkan. Ya, selamat malam Teh Daniel dan Bapak Ibu semua. Terima kasih udah diperbolehkan untuk bertanya. Saya biasanya bicaranya Kak Daniel. Boleh saya ucap Kak Daniel aja? Iya. Jadi ini menarik sekali. Saya mau sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Daniel dan Bapak Ibu semua. Selama ini saya betul-betul dengan sabar diajari mengenai bagaimana belajar dengan Al-Quran dan Alkitab. Jadi seminggu kemarin saya sudah dibaptis dan saya dibaptis selama pembelajaran selama 3 bulan. Saya dipandu dengan Kak Daniel belajar Al-Quran dan Alkitab. Di situ saya betul-betul belajar, saya jadi mengetahui kebenarannya yang selama ini saya cari-cari. Dan luar biasanya saya sudah menemukan damai sejahtera yang saya cari-cari sebetulnya. Amin. Dan itu luar biasa, dan apalagi setelah dibaptis. Amin. Amin, terima kasih. Dan setelah dibaptis, rasa damai sejahtera itu semakin kuat. Amin. Jadi saya Haleluya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk bukan Kak Daniel aja, tapi semua teman-teman semua yang selalu menguatkan saya sampai bisa disampai seperti ini. Lalu saya dilihat sini menarik gitu. Jadi waktu itu ketika saya diajarkan oleh Kak Daniel, itu saya berada di posisi yang berbeda sekarang gitu. Jadi dulu saya belajar diinjilkan, sekarang belajar bagaimana cara menginjilkan, dan itu luar biasa gitu, menambah ilmu lagi untuk saya untuk bisa belajar gitu, dan rasanya tergerak juga untuk bisa membantu teman-teman saya yang juga sedang kebingungan sama seperti saya gitu. Mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman yang lain yang mempunyai kebingungan seperti saya gitu. Dan saya mohon bantunya juga kepada Kadel dan teman-teman semua. Semoga anak saya ada satu putri namanya Aisyah juga bisa dibukakan pintunya untuk bisa menemukan jalan yang lurus Isa Al-Masih. Amin. Terima kasih sebelumnya. Kita doakan. Ya. Dan sebetulnya ada satu pertanyaan lagi. Ketika menginjilkan itu kan ada beberapa orang yang sifatnya sudah terbuka, jadi istilah kata sudah gelasnya dikosongkan gitu. Bagaimana nih Kak Daniel kalau untuk orang yang ada 2 tipe yang mungkin dia mau mendengarkan tapi gelasnya tidak dikosongkan gitu, dan yang kedua dia sebetulnya menolak gitu sebelumnya gitu. Itu bagaimana Kak Daniel cara menanggapinya? Terima kasih. Mungkin digabung saja sama pertanyaan Pak. Ya. Baik. Dulu waktu saya pertama mendalami Alkitab, karena tadinya saya dari denominasi di luar Advent. Jadi pas baca Alkitab dulu, itu kalau tidak salah buku yang ada sekarang kita lihat buku Yohanes ya, itu buku Yahya namanya. Nah, jadi kenapa tidak diteruskan saja Yahya ya? Lalu kalau Alkitab versi Arab, kira-kira buku Yohanes itu apa namanya? Nah, jadi siapa tahu nanti dari pemaparan daripada yang sudah Pak Daniel paparkan pada sesi ini, kita akan semakin mantap untuk membuat diskusi yang enak dengan saudara sepupu kita. Kira-kira kenapa harus kita rubah lagi jadi Yohanes? Apakah tidak bisa terus Yahya supaya lebih sinkron gitu? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih.
Baiklah, silakan Pendeta Daniel Sutami untuk menjawab pertanyaan Ibu Ariana, juga sekalian dengan Bapak Ferdi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Yana untuk ini ya pertanyaannya. Memang kalau dalam pelayanan saya menghindari menggunakan sebutan pendeta itu sebutan internal saja. Jadi di luar orang manggil saya Bang, manggil saya Kak, atau ya, bahkan kadang-kadang malah Ustadz. Ya, jadi itu mempermudah kita, karena kalau udah judulnya disebut pendeta, kadang-kadang sudah lain sikapnya gitu ya. Tapi kalau kita datang sebagai orang yang mungkin posisinya sama gitu ya, akan lebih mudah lah. Nah, jadi kalau saudara-saudara ketemu saya di luar ketika saya sedang bersama sahabat Muslim, tolong jangan panggil saya pendeta. Ya. Baik, jadi saya dari pengalaman saya melayani saudara-saudara Muslim, saya melihat banyak orang ya. Ada orang-orang yang memang mungkin Tuhan sudah bekerja di hatinya, tetapi dia belum ketemu orang yang tepat, dan kebetulan saya yang dipertemukan dengan orang tersebut. Nah, salah satunya kayak Mbak Yana. Saya percaya Tuhan sudah lebih dahulu bekerja di hatinya. Jadi saudara, kadang-kadang kita dalam melayani itu tidak selalu harus kita yang buka istilahnya buka area. Jadi kalau kayak masuk ke hutan itu kita yang membabat ya. Kadang-kadang di situ sudah ada tanah yang sedang menunggu untuk ditabur, atau kadang-kadang sudah ditabur dan sedang bertumbuh dan kita hanya menyirami. Jadi kita tidak pernah tahu orang yang sedang kita dekati ini dalam posisi apa gitu. Nah, makanya kita berdoa sama Tuhan, tidak selalu saudara kalau melayani itu maka saudara yang harus menggemburkan tanahnya, menaburkannya. Nah, itu kita bisa melihat dia dalam fase yang mana, itu kalau ada hubungan yang baik ya. Makanya relasi yang baik itu yang paling utama dari segalanya. Karena pertama mereka sudah percaya sama kita, kita sudah enak ngobrolnya, dan dari situ kita akan bisa melihat dia sudah ada di fase yang mana, apakah masih perlu digemburkan dulu tanahnya. Kalau digemburkan tanah itu artinya masih resisten. Jadi megang Alkitab aja nggak mau. Jadi mungkin dia mau mendengar, tapi megang aja nggak mau. Nah, itu berarti itu masih fase menggemburkan tanah. Karena ada Muslim yang menganggap megang Alkitab saja najis, membatalkan air wudhu, ya. Jadi, nah itu saudara bisa lihat kalau saudara sudah punya relasi, ya. Nah, untuk Mbak Yana tentu ini sebuah respon yang sangat alamiah, yang wajar ketika jiwa baru langsung terpanggil untuk ikut melayani, untuk ikut jadi penginjil, saudara. Jadi saya bilang penginjilan itu bukan program. Saya selalu tekankan, penginjilan itu datang dari hati yang sudah merasakan damai sejahtera, dan dia nggak sabar untuk bercerita dengan orang lain. Dia nggak sabar supaya perasaan senang saya, bahagia saya ini, damai sejahtera saya ini juga dirasakan oleh sahabat saya yang lain. Amin. Itulah Injil, saudara. Ya, jadi dan Mbak Yana ini sudah mulai mendekati teman-temannya, karena tadi dia pengen kedamaian yang dia cari, yang sudah dia dapatkan dari Isa Al-Masih, dari Yesus Kristus, itu boleh dirasakan oleh sahabatnya. Nah, tinggal nanti tadi kita juga perlu nanti pasti Mbak Yana akan didampingi kan untuk mengidentifikasi ini teman yang lagi didekati masuk kategori mana nih. Karena ada ya sebenarnya dia secara agama Islam nggak taat-taat banget. Sholat aja jarang-jarang, tapi giliran kalau bicara teologi, saudara-saudara, itu ngotot banget. Saya nggak percaya Yesus Tuhan, saya nggak percaya Trinitas. Saya ketemu banyak yang kayak gitu. Sholat aja jarang, puasa aja nggak pernah gitu. Tapi pas giliran bicara nanti, saya nggak percaya Tuhan 3 gitu. Padahal dia nggak benar-benar paham. Dan ketika saya jelaskan, resisten juga. Nah,
Ini jadi nggak bisa jadi ukuran. Malah kadang-kadang yang rajin ibadah, yang apa, justru kadang-kadang lebih terbuka. Walaupun soal dia kemudian ya biasanya kalau yang rajin ibadah terus apa namanya welcome terhadap kita itu biasanya yang moderat lah. But it's okay. Nggak apa-apa kalau dia tetap reseptif, tetap mau menerima kita, mau diajak berdiskusi, biarkan saja. Itu kan bagian dari menaburkan benih. Kapan nanti dia bertumbuh, kapan dia berbuah, itu kan Tuhanlah yang akan berkarya. Pokoknya on top of that, di atas segalanya, saudara-saudara, yang paling penting adalah kita punya relasi dulu, kan? Relasi yang genuine, relasi yang tulus. Kita nggak berpikiran soal aduh ini orang kok nggak dibaptis sih, ini orang nggak kok kekeh banget. Jadi jangan kita buat timing untuk pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan, ya. Jadi kalau misalnya ada kayak Mbak Yana ini 3 bulan sudah dibaptis, saya yakin 3 bulan itu kan yang kita lihat saja. Di sebelumnya itu Tuhan sudah berkarya dalam hidupnya, entah bagaimana caranya, ya. Saya hanya 3 bulan terakhir misalnya melakukan itu. Dan toh setelah dibaptis bukan berarti pekerjaannya selesai kan. Dia masih terus bertumbuh, dia akan masih terus belajar. Seperti itu. Jadi kita jangan mengira penginjilan itu selesai ketika dia dibaptis, saudara. Nah, itu nanti akan masuk dalam pembahasan yang berikutnya nanti. Ya, jadi buat Mbak Yana tadi memang paling sederhananya adalah ketika orang bermasalah, itu lebih biasanya lebih mudah untuk diajak bicara tentang ketuhanan. Kita mencari higher power, kekuatan yang lebih besar yang bisa menjadi sumber kedamaian kita. Nah itulah, maka sebelum bertemu dengan orang-orang seperti itu, kunci utamanya adalah berdoa. Ya, kita tampaknya klise, tapi berdoa itu paling penting. Kita Tuhan, pertemukan saya dengan orang ini, buat saya peka mendengar apa kebutuhannya, dan biarkan respon saya adalah respon Tuhan gitu ya, sehingga ketika dia mendengar dia terberkati, sehingga bisa ada kelanjutan gitu. Jadi itu sih praktisnya ya. Terima kasih Kak Daniel penjelasannya. Ya. Buat nanti kalau yang lain mau menambahkan silakan, Pak Palmer, Pak Ucok, dan Pak Johnson di sini sudah hadir juga, rekan saya. Yang Pak Tobing, ya betul sekali Pak. Jadi Pak Tobing, Alkitab kita, Alkitab ini ya, pertama kali diterjemahkan itu awalnya ke dalam bahasa Melayu. Pertama kali, ya. Dan nama-nama yang digunakan itu adalah nama-nama yang familiar dengan orang Islam. Jadi bukan Abraham tapi Ibrahim, ya, bukan Yesus Kristus tapi Isa Al-Masih, bukan Yohanes tapi Yahya. Itulah Alkitab yang diterjemahkan di tahun 1900-an pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ya. Iya, Pak. Pakai bahasa nama-nama yang familiar untuk orang Islam. Tetapi di tahun 70-an Gereja Katolik berinisiatif untuk menyeragamkan terjemahan. Ya. Maka yang kita dapati hari ini adalah kesepakatan Gereja Katolik dengan Gereja Protestan untuk membuat nama-nama itu jadi lebih Kristen, ya, yang kita dapati sekarang. Nah, terjemahan yang tahun 1900-an itu namanya terjemahan Shelaber. Ya, Shelaber. Saya punya ini namanya Kitab Suci Injil. Jadi kalau Alkitab yang lama, ini Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dijadikan satu, maka kalau untuk yang Shelaber, terjemahan Melayu yang pertama mula-mula, ini pakai Yahya dan lain-lain, itu dipecah jadi jadi 3. Taurat sendiri, Zabur atau Mazmur itu sendiri bukunya, dan Injil juga sendiri. Nah, ini Injil. Taurat punya saya ada di Jakarta. Ini saya cuma bawa Injil di sini. Jadi kalau terjemahan Shelaber itu saudara bisa download di Alkitab elektronik,
Itu ada versi-versinya, saudara bisa cari terjemahan Shelaber. Nah, di situ pakai Isa Al-Masih, Mazmur disebut sebagai Zabur, dan lain-lain. Jadi memang benar Pak, sebenarnya bahkan lagu Sion kita di tahun-tahun awal itu masih nyebut Isa Al-Masih. Ya, saya masih ada itu lagu Sion pakai istilah Isa Al-Masih. Betul, Jadi betul. jadi terjemahan itu malah yang disepakati oleh Gereja Katolik itu malah memperlebar jurang, ya. Padahal awalnya itu ketika diterjemahkan, penerjemah awalnya Shelaber punya misi untuk orang Muslim gitu, maka dibuatlah nama-namanya itu nama-nama yang familiar bagi audiens Muslim. Begitu, Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Daniel. Baiklah, terima kasih Pak Daniel Sutami untuk menjawab 2 pertanyaan. Di sini saya lihat ada lagi yang raise hand, tetapi saya akan membaca lebih dahulu chat yang ada di Zoom ini, ya. Malam ini kita punya 2 orang yang berlatar belakang Muslim dan sudah menerima kebenaran ini, yaitu dari Maumere Nufus Nabuasa. Salam, saya dari NTT Maumere. Saya juga dari Muslim, tapi puji Tuhan sudah baptis 3 tahun lalu. Pengen rasanya mau berbincang langsung sama Pak Pen seperti ini. Halo Saudara Nufus, selamat bergabung di acara ini. Dan satu lagi adalah Saudari Erli Murniati. Salam, saya yang berlatar belakang Muslim dan baru dibaptis setahun yang lalu. Saya dari Bengkulu. Salam kenal dan saling support buat yang di NTT Maumere. Jadi malam ini kita bergembira sekali karena ada 3 jiwa yang dari saudara sepupu kita bergabung di sini untuk sama-sama memperdalam lagi tentang pelajaran Islamologi, sehingga akan lebih banyak lagi yang bisa digali dari Bapak Daniel Sutami. Selamat bergabung untuk Erli dan Nufus. Selamat. Salam kenal. Ibu Salam Erli, kenal ya. Salam Pak Pendeta. Oke. Semoga nanti bisa bertemu ya. Ya, amin. Baiklah, di sini saya lihat ada Bapak Nainggolan dari Bogor mengangkat tangannya. Kami persilahkan Pak Nainggolan dari Bogor. Pak. Baik, terima kasih Bu Helen. Ya, silakan Pak. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih kepada Pendeta Daniel Sutami yang sudah memaparkan begitu gamblang mengenai apa yang kita butuhkan selama ini. Namun ada yang sepertinya agak kontradiktif yang saya mau sampaikan ini, ya. Sebagaimana Pak Pendeta tadi mengatakan mengenai Miriam, ibu daripada Isa Al-Masih, ya, bahwa itu adalah saudara daripada Musa dan Harun, Nabi Musa dan Harun, ya. Nah, itu kan jelas-jelas sudah salah arah, karena periodenya itu kan masanya itu kan 1500, ya. Tenggang waktunya itu jauh sekali tuh 1500. Dan itu juga sebagaimana juga yang sekarang ini lagi diinikan oleh Kainama, bahwa Yesaya dengan Muhammad itu hanya beda 600 tahun katanya. Nah, itu dia udah melenceng jauh, apalagi itu zamannya itu, ya. Setelah dari Musa aja ke Yesus aja 1500-an, ditambah ini si
Yesaya, itu. Nah, ini yang saya mau sampaikan ini adalah sepertinya kalau kita mengamini apa yang disampaikan itu, mengikuti, mengamini bahwa Maryam, ibu daripada Isa Al-Masih itu adalah saudaranya Musa, berarti kita setuju dengan apa yang dicatatkan di Al-Quran. Padahal itu kan jauh sekali 1.500. Jadi kalau ini mau saya katakan, kalau memang kita mau membenarkan apa yang benar-benar yang sebenarnya, lebih baiklah kita menyampaikan bahwa itu ada kekeliruan, ya. Bahwa apa yang dicatatkan di Al-Quran itu ada kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya banyak mencatat ayat-ayat di dalam Al-Quran ini yang memang kontroversial, ya, dan sangat-sangat bertentangan satu dengan lain. Salah satu contoh, ya, bahwa dikatakan surah 14 ayat 4, ya, bahwa nabi itu tidak lain daripada hanya dari kalangan keturunan Yakub. Itu jelas di Quran surah 14 ayat 4 bahwa hanya dari keturunan Yakub lah yang menjadi nabi. Ya, itu jelas. Nah, dan juga dikatakan di Quran 29 ayat 7 menguatkan lagi bahwa nabi itu hanya dari keturunan Yakub, bukan dari yang lain-lain, dan hanya yang menggunakan bahasa, ya, bahasa yang dimengerti. Nah, ini udah kalau kita mengamini apa yang disampaikan di Al-Quran ini, artinya kita setuju bahwa Al-Quran itu benar-benar ilham dari Tuhan. Nah, kemarin saya melihat di siaran di YouTube, di sana mengatakan Alkitab dan Al-Quran mana yang menjadi firman Tuhan. Ya, kalau saya membaca, mohon maaf, saya baca banyak, ada Al-Quran di rumah, dan saya melihat isi dari Al-Quran ini memang benar-benar bukan firman Tuhan. Ya, saya bisa memastikan bahwa Al-Quran ini bukan benar-benar bukan firman Tuhan. Kenapa berani saya katakan demikian? Ya, karena di sana ada yang namanya muta'ah. Bagaimana Nabi itu mengizinkan di sana pemerkosaan atau mohon maaf prostitusi. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi yang di sini adalah kita kalau memang mau membawa orang-orang yang sepupu kita itu ke dalam kebenaran, kita sampaikan bahwa ini adalah bukanlah ilham dari Tuhan, tapi dengan perspektif tentunya dengan bahasa-bahasa yang santun kita mau sampaikan. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nainggolan. Saya pikir Pak tadi saya nggak tahu apakah Bapak ikut dari awal. Tadi saya sampaikan bahwa saya membagi dua metode penginjilan kepada Muslim, ya. Ada rekonsiliasi dan konfrontasi. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi tentang bahwa di dalam Quran ada hal-hal yang kontradiktif dan itu perlu kita expose, itu adalah bagian dari pendekatan konfrontatif. Artinya, dan sah-sah saja untuk menggunakan itu, tidak ada masalah. Cuman ada yang namanya pendekatan rekonsiliasi di mana kita menggunakan yang tampaknya kontradiktif tadi untuk direkonsiliasi dengan Alkitab. Makanya tadi ketika disebut Maryam, ibunya Isa, disebut sebagai saudara perempuan Harun, kalau kita baca konteksnya dalam Quran, ini ceritanya Maria itu kan ketahuan hamil padahal belum menikah. Maka masyarakat Yahudi kemudian bilang, "Hei saudara perempuan Harun, Bapak," jadi dia menekankan kamu itu keluarga terhormat tapi kok bisa hamil gitu. Jadi saudara perempuan Harun di situ bisa dimaknai bahwa untuk menunjukkan Maryam ini bagian dari keluarga terhormat, dalam hal ini imam, ya. Nah, artinya saya ingin menunjukkan bahwa kita mencoba menggunakan informasi yang sepertinya kontradiktif, tapi kita buat untuk bisa direkonsiliasi dengan Alkitab. Nah, ini pendekatan rekonsiliasi. Amin. Kalau mau pakai konfrontasi juga boleh, artinya, oh salah, Al-Quran salah, Harun sama Miriam dengan Maria aja sudah jauh
jaraknya gitu kan ya. Ya boleh juga, nggak ada masalah. Jadi kalau Bapak Nainggolan prefer menggunakan itu, silakan gitu. Ya, jadi bahwa ada orang yang bisa dimenangkan dengan cara konfrontasi, ya ada, dengan cara rekonsiliasi ya juga ada. Jadi itu adalah masalah preferensi saja. Dan kembali, kita tidak sedang dalam posisi mengatakan Al-Quran firman Tuhan, tetapi perlu kita pahami bahwa Quran memuat informasi yang bisa kita gunakan untuk membawa Muslim datang kepada pengertian yang benar tentang Tuhan. Ya, ya sudah banyak contohnya, termasuk saya produk orang yang diinjili pakai Quran, ya, dengan cara tadi. Artinya itu bisa dipakai untuk membantu. Jadi seperti itu, Pak. Tapi terima kasih untuk ini respon. Sedikit, saya punya metode sekarang ini, saya yang seperti yang saya katakan tadi, ayat-ayat Quran yang kontradiktif itu dan memang sangat-sangat boleh dikatakan luar biasa tidak sesuai. Saya menulis itu, ayat-ayat itu, dan saya memberikan itu kepada orang-orang yang saya kenal, tolong baca Quran, baca ini, supaya kamu bisa mengerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu yang saya lakukan sekarang. Ya. Jadi saya tulis itu ayat-ayat yang memang, yang seperti saya katakan tadi, supaya dia membaca Qurannya. Ya. Itu yang saya sampaikan. Sejauh ini responnya seperti apa? Dia masih menimang-nimang. Jadi saya bilang, kalau memang kamu agak ragu, tanya ustadzmu. Saya katakan demikian. Dan ada juga yang mengatakan ustadz sendiri aja nggak bisa ngejawab. Nah, kalau kamu mau belajar lebih jauh, lebih banyak lagi, mari kita belajar bersama. Tapi ya dari sekian banyak yang saya sampaikan itu, mudah-mudahan Roh Kudus bekerja bagi mereka. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Nainggolan. Terima kasih Pak Nainggolan dari Bogor. Sekarang ada di chat, ada pertanyaan di chat dari Pendeta Rusdi. Tadi ada 3 malam Sakaria bisu. Boleh disebutkan lagi tadi 3 kegelapan rahim ibu? Oh ya, itu di surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar itu ayat 39, ayat 6. Disebutkan tentang proses pertumbuhan bayi dari itu melalui 3 kegelapan. Oleh penafsir itu dibagi, jadi artinya bayi itu bertumbuh dalam 3 kegelapan di dalam perut, dalam rahim, dan dalam plasenta. Ya, makanya saya 3 kegelapan ini saya lihat paralel dengan 3 malam Zakaria tidak bisa bicara, ya, karena Injil mengatakan Zakaria tidak bisa bicara sampai Yohanes lahir, sampai Yahya lahir, artinya 9 bulan ya kurang lebih. Jadi 3 malam itu Quran menggunakan istilah 3 kegelapan. Ya, itu tafsiran yang ya mungkin Tuhan titipkan kepada saya, saudara. Maaf Pak Pendeta, 39 Az-Zumar ayat berapa? Ayat 6. Ayat 6. Oke. Terima kasih. Sama-sama Pendeta. Iya, Pendeta Rusdi sudah puas dengan jawabannya ya Pendeta? Oke. Iya Bu, terima kasih. Ya. Di sini apakah masih ada yang mau bertanya? Kami persilakan, masih ada waktu sampai jam 9. Saya lihat di sini ada Muhammad Sahal ya. Udah lama sekali tidak saya yang tidak pernah lihat ya. Iya, itu betul. Ya, oh, halo Mas Sahal. Ya, salam malam. Selamat malam. Apakah ada pertanyaan Pak Sahal? Nggak ada, Bu. Oke. Mungkin Ibu Helen mungkin mau menambahkan aja atas silakan, pandangan dari Bapak Nainggolan ya. Jadi kita bersyukur oleh karena organisasi kita mengambil pendekatan rekonsiliasi yang disampaikan
Brother Daniel tadi, itu sebabnya namanya AMR, Adventist Muslim Relation, jadi hubungan antara Advent dengan Islam. Jadi organisasi tidak mengambil metode konfrontasi, kita mengambil metode persahabatan dengan mereka. Secara organisasi kita nggak bilang bahwa Quran adalah firman Tuhan, tetapi ada banyak butir-butir kebenaran juga yang ada di Alkitab, yang ada di Quran. Itulah sebabnya kita melakukan pendekatan itu. Mana kira-kira yang sama, lalu kalau ada perbedaan, ya kita berikan kepada mereka penjelasan, dan pada akhirnya kalau kita sudah bersahabat dengan mereka, sudah dekat dengan mereka, kita akan bawa mereka kepada pengertian yang ada di Alkitab. Karena kita percaya bahwa Alkitab itu adalah daripada Tuhan yang sudah diberikan sekitar 2000 sampai 2100 tahun sebelum Al-Quran datang, gitu. Jadi kita bersyukur karena kita tidak diajarkan untuk mengambil metode konfrontasi yang membuat banyak kali akan menjadi permusuhan. Tapi Advent diajak untuk membina persahabatan yang baik dengan mereka, karena mereka juga adalah keturunan daripada Ibrahim, yang kita rindu mereka juga supaya boleh bersama-sama dengan keturunan Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail, boleh bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga, karena mereka pun adalah anak-anak Tuhan. Jadi itu mungkin Pak Nainggolan, jadi mungkin sering boleh juga Pak Nainggolan ikut kalau ada seminar AMR yang dibuat organisasi supaya pemahaman rekonsiliasi, pemahaman persahabatan itu lebih kuat daripada pemahaman konfrontasi yang Pak Nainggolan katakan tadi. Itu mungkin tambahan sedikit apa yang dikatakan Brother Daniel. Ya, terima kasih Pak Sitorus untuk tambahannya. Jadi kita di sini juga ada AMR. Di sini saya lihat juga ada beberapa rekan yang dari AMR ya. Ada Palmer, ada Hotmatua, sehingga hubungan antara Muslim dengan Advent itu bisa lebih smooth lagi ya. Oke. Baiklah, apakah ada pertanyaan lain yang akan disampaikan? Bu Pak Helen, Tony, silakan. Silakan ya, Pak Tony. Terima kasih. Saya kemarin kan rapat majelis di gereja. Di dalam majelis itu saya usulkan bahwa AMR ini kan adalah departemen yang baru. Saya menyarankan pada majelis supaya semua departemen ini belajar AMR. Jadi AMR BWA, AMR yang lain-lain gitu ya. Karena mereka juga bertanya, kenapa mesti pakai Al-Quran katanya. Saya katakan, kalau kita menginjil, yang dipahami saudara kita yang Muslim adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai jembatan kita untuk menyampaikan kabar keselamatan itu pada saudara-saudara kita yang lain. Bukan Alkitab, tetapi memang Alkitab yang kita imani. Jadi barangkali mungkin di sini ada juga pendeta-pendeta, ya supaya AMR itu diperkenalkan pada semua departemen, bahkan ke PA ya dan rumah tangga, karena memang kan poin daripada di gereja itu kan penginjilan, makanya ada integrated penginjilan yang terpadu gitu. Jadi mungkin itu tugas kita supaya tidak konfrontatif, tetapi dengan metode yang rekonsiliasi. Itu barangkali tambahan dari saya. Jadi kita bersyukur ini ada Bang Daniel ya. Sebenarnya anak saya bukan bang saya. Baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Tony Ritonga. Untuk tambahannya ya Pak ya, tambahannya. Oke. Ya, tambahan ya. Ya. Baiklah, di chatting saya ada baca lagi pertanyaan dari Pascal.
Kira-kira bagaimana merekonsiliasi satu tokoh dengan kisah yang berbeda? Ini adalah pertanyaan dari Bapak Pascal. Kami persilakan Pak Daniel. Mungkin akan lebih baik kalau diberi contoh ya, tetapi saya bisa dapat ininya sih. Jadi misalnya begini, kayak di Al-Quran itu kan ada banyak narasi-narasi yang berbeda gitu ya. Untuk satu tokoh yang sama, misalnya kayak tadi Maryam ada lahir bersandar di bawah pohon kurma gitu ya. Sementara itu gambaran itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, kita coba tempatkan cerita-cerita itu ya di dalam perspektif memahami apa yang Tuhan ingin ajarkan melalui kisah itu. Jadi alih-alih gantinya kita fokus pada perbedaan cerita, tapi kita coba lihat maksud cerita ini apa? Tuhan ngapain di situ? Tuhan melakukan apa untuk orang itu gitu. Ya. Ya misalnya kayak Maryam ketika di bawah pohon kurma, dia menggoyang-goyangkan. Itu dalam keadaan sedang kesusahan karena sedang hamil misalnya ya, mau melahirkan, dia goyangkan pohon kurma dan Tuhan memberikan, Tuhan turunkanlah untuk membantu dia. Artinya di situ pelajarannya adalah soal God's providence. Ya. Nah, dari situlah kita mengambil, kalau bahasa Muslim itu ibroh. Pelajarannya apa? Jadi ketimbang kita fokus pada perbedaan cerita, ya misalnya kayak Nuh, kalau Nuh di dalam Alkitab kan selamat semua keluarganya. Kalau di Al-Quran ada satu anak Nabi Nuh yang nggak selamat. Pelajarannya apa di situ? Bahkan anaknya Nabi saja kalau nggak nurut itu nggak selamat. Jadi artinya keselamatan tidak bergantung pada hubungan ya bapak lo Nabi, tapi kalau lo nggak nurut ya binasa juga. Artinya kita kan bisa ngambil pelajaran rohani dari situ. Nah, itulah salah satu cara merekonsiliasi cerita dari tokoh yang berbeda. Artinya kita coba ambil, Tuhan mau ngajarin apa dari cerita itu. Jadi gantinya kita berdebat soal, oh nggak gitu ceritanya. Misalnya ada di Al-Quran ada cerita Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Ya, kalau di Alkitab Namrud dengan Abraham itu jauh jaraknya. Ya. Nggak akan pasti kalau kita ya memang nggak akan nyambung gitu. Tapi kita coba lihat, oh ini kan cerita Ibrahim ini sama kayak Sadrah Mesa Abednego sebenarnya kan. Ya, dia tidak mau tunduk sama Raja Namrud yang menganggap dirinya Tuhan, tapi karena dia setia dengan komitmennya itu, maka dihukum sama Namrud, dibakar. Tapi dia nggak terbakar. Nah itu. Jadi kita mengambil ibroh, ngambil esensi pelajarannya. Apa yang Tuhan lakukan. Nah, dengan begitu akan muncul mutual respect gitu ya. Kita menghormati dan kita jadi belajar membandingkan tadi. Ya pertama mungkin tadi harus dibandingkan tapi ngambil pelajarannya. Jangan dibandingkannya nyari perbedaan, karena kalau cari perbedaan pasti akan banyak juga gitu loh. Gitu. Boleh nambahin? Oh ya, silakan Pak. Baik, selamat malam semuanya. Jadi kita sudah dapat wejangan ya dari Bro Daniel ya. Saya panggil beliau tuh Bro, Bro Daniel ya Pak Ritonga. Ini berenya Pak Ritonga ini. Pelajaran yang sangat berharga ini sekalian kita juga bisa gunakan untuk penginjilan, cara-cara penginjilan ya. Dan saya sering gunakan yang disampaikan beliau. Tapi ada juga tambahan. Saya juga mencari, ya mungkin karena latar belakang ya, saya pengen tahu, saya find the evidence. Jadi apakah historical evidence, bukti historis, documentary evidence, buku atau histori atau buku sejarah. Jadi perbedaan-perbedaan tadi itu yang sudah disebutkan termasuk yang disampaikan oleh Bro Daniel tadi ini, memang demikian faktanya, berbeda dari Alkitab. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Apakah berbeda ini sebenarnya benar-benar terjadi secara sejarah? Nah, kalau kita mau cari tahu, dan ini yang saya sering gunakan juga metodenya, yaitu membuat dia penasaran. Membuat mereka curious, penasaran. Bagaimana bisa penasaran? Loh,
kalau cerita itu ternyata ada di Injil Apokrif, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Matius atau pseudo Injil, cerita yang persis sama yang barusan Bro Daniel sampaikan itu ada di sana. Nah, ujuk-ujuk tapi ada juga di Quran. Nah, sekarang bisa dong kita tanya, terus kok bisa sama di sana gitu? Siapa duluan, yang mana duluan? Yang abad 2, abad 3, abad ketiga atau abad ke-7, ke-8 begitu. Dan itu ada banyak, saya bisa sampaikan kalau memang ada waktu nantilah. Tetapi yang kita tergantung ya, siapa teman kita ngobrol. Kalau teman kita ngobrol kepada ya yang boleh dibilang agak mendalam lah pengetahuan teologi Islamnya, mungkin bisa itu sampaikan. Tapi kalau misalnya teman katakanlah tukang ojek atau bukan ini kan teman-teman yang biasa, mungkin mereka juga nggak ngerti itu apa gitu ya. Saya punya pengalaman dengan orang yang cukup tinggi pendidikannya, insinyur dan lain sebagainya. Ketika dia bicara mengenai Harun tadi itu yang disampaikan, saya bawa itu kepada Harun Musa 14 abad yang lalu loh, gitu ya. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Oh iya, memang bukan itu maksudnya gitu loh. Apa maksudnya? Ya seperti Bro Daniel sampaikan tadi gitu. Adalah unsur-unsur keterkaitan antara Harun ya dengan Harun itu sebagai saudara karena dia nabi, sehingga kenabian itu selalu dibawa-bawa begitu loh. Nah, itu cara pandangannya. Apakah itu pembenaran? Itu cerita lain lah. Tetapi kita tidak perlu berdebat, hanya tunjukkan saja kepada dia yang walaupun dia mengakui itu berbeda, tetapi dia jadi curious juga. Iya juga ya. Kenapa juga itu seperti itu? Nah, saya selalu membawakan yang membuat mereka curious, akhirnya penasaran, cari sendiri. Seperti Pak Nainggolan tadi sampaikan, kasihkan ayat itu, kasihkan, tunjukkan Injil Apokrif itu, supaya dia baca juga, kalau memang punya ya, referensinya. Find out the references out there, di luar sana tuh banyak juga. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah baca nanti Quran, baca cerita ini, coba cari tahu, kalau tidak di Injil kanonik yang kita punya ini, yang tahun 1912, yang ada Yahya di sini. Di sini ada Yahya, Bro Daniel. Ya ini di sini ada Yahya kok ini. Jadi ada juga Zabur saya punya. Ya itu Shelaber. Iya, yang Shelaber punya. Jadi intinya gini, tidak ada di Injil kanonik yang kita punya, ada kemungkinan ya, ada juga di Injil-Injil lain gitu loh. Dan saya punya banyak pertemuan-temuan, ternyata oh ini adanya di Injil-Injil sana ya. Seperti Barnabas ya, Injil Barnabas yang tahun abad ke-16 gitu ya, abad ke-15 lah gitu ya. Ternyata Yesus yang diserupakan itu ternyata itu Yudas ada di sana gitu. Nah, terus kok ada di sini. Tapi itu cerita lain. Kira-kira gitu nih. Mungkin cara untuk membuat mereka penasaran, curious, itu perlu juga meninggalkan ayat Al-Qur'an untuk dia selidiki gitu. Ini kan metode aja nih. Jadi jangan patah semangat, tetapi kita tetap harus bisa menjaga hubungan dengan mereka. Makasih tambahan saya aja. Terima kasih Palmer untuk tambahannya. Di sini saya lihat ada di chat ada terakhir ya, ada pertanyaan terakhir karena sudah menjelang jam 9. Masih dari Bapak Pascal, contohnya Isa disalib versus tidak disalib. Soalnya jika Isa tidak disalib, iman Kristen gugur. Jadi ini adalah contoh dari pertanyaan yang tadi dipertanyakan oleh Bapak Pascal. Kira-kira bagaimana merekonsiliasi satu tokoh dengan kisah yang berbeda? Apakah ini pertanyaan atau tambahan ya Pak Pascal? Bapak Pascal masih ada ya? Pascal. Ya. Seperti saya sebutkan tadi sempat sekilas saya sebutkan bahwa Al-Quran ketika bicara kematian Isa itu ada 4 ayat, 3 ayat mendukung, 1 ayat yaitu An-Nisa 157 seolah-olah dipahami, ditafsirkan dia tidak mati, tidak wafat gitu ya. Nah artinya kalau ada 4 ayat, 1 ayat beda dengan 3 ayat yang lain, kan jadi persoalan. Nah, cuman ternyata dan ini penafsiran baru ini bukan baru ya.
ulama-ulama Islam itu juga kan mereka selalu membuat tafsir. Itu banyak yang mengatakan bahwa 4157 itu bukan mengatakan Yesus tidak disalib, tapi sedang membantah klaim orang Yahudi berhasil membunuh Yesus. Karena mereka lah yang paling berkepentingan untuk memastikan Yesus mati. Jadi itu percakapan 4157 itu terjadi di Madinah. Ya, ketika Muhammad datang seolah-olah meninggikan, bukan seolah-olah, dia datang membawa pekabaran bahwa Isa Al-Masih, dia membawa risalah dari Isa Al-Masih. Ya, kelanjutan dari risalah Isa Al-Masih. Tapi bagi orang Yahudi, Isa Al-Masih itu Mesias palsu. Mereka bilang, kami sudah bunuh Isa Al-Masih. Kami sudah berhasil membunuh dan menyalibkannya. Tapi Quran langsung dikasih Quran. Tidak, kamu tidak membunuh dan menyalibkannya, tapi kelihatannya seperti itu. Itu sebenarnya terjemahan ayatnya. Ya, ini materi berbeda ya. Jadi Al-Quran tidak pernah mengatakan Yesus tidak mati. Ya, dia wafat jelas ada ayatnya. Tetapi ini nanti materi yang berbeda ya. Tapi jadi yang jelas Quran kalau dibaca di dalam terang Alkitab itu akan lebih menarik. Sebenarnya banyak sekali bisa dibahas ya. Tetapi waktunya pasti kan nggak cukup. Nanti next time. Oke. Terima kasih Pak Daniel Sutami untuk materi yang telah disampaikan, dipaparkan pada malam hari ini. Jadi kita lebih dapat mengetahui apa palang di balik bulan dan bintang, ya. Baiklah, kita akan menutup acara ini. Untuk itu kami mengundang Bapak Tony Ritonga untuk membawakan doa tutup. Kami persilahkan Pak Tony. Baik, terima kasih Bu Helen. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pencipta kami manusia, Allah yang juga memelihara kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan kami semakin dicerahkan melalui seminar atau pertemuan ini agar kami Tuhan lebih mengenal bagaimana caranya kami menyampaikan kabar Injil keselamatan itu melalui Al-Quran yang dipahami oleh saudara kami, tetapi tetap merujuk kepada Alkitab yang kami imani. Tuhan, kami berdoa juga untuk Pendeta Muda Daniel Sutami yang telah membawakan acara ini Tuhan. Kiranya berkati dia Tuhan 2 kali ganda, berkati juga keluarga dan anak-anaknya. Berikan hikmah kalbu di surga Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara kami yang baru saja mengenalkan diri sebagai saudara kami yang latar belakangnya tadinya adalah Muslim, kepada saudari Ariana Arvin atau Mbak Yana, saudara Nufus, saudari Nufus, dan saudara Erli, dan juga tadi kami lihat saudara Sahal, biar kiranya hikmah dan Roh Kudus menyertai mereka Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dari hari ke hari akan bertambah hikmah akal budi surga. Berkati kami semua yang sudah hadir di sini Tuhan. Berkati juga saudara kami narasumber AMR, Bapak Palmer, Bapak Ucok Panggabean, yang walaupun sudah di Amerika, tapi masih menyempatkan diri untuk tetap hadir bersama kami. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan. Dan sebentar kami akan istirahat, pertemukan kami kembali Tuhan pada acara seminar yang berikutnya. Terima kasih Bapa, kami manusia yang berdosa, ampuni kami Tuhan. Terima kasih, dengarlah doa kami ini Tuhan.
Tuhan ini kami alaskan hanya dalam nama Isa Al-Masih yang telah menjadi imam besar kami dan penebus kami. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih Pak Tony Ritonga. Sama-sama. Amin. Terima Oke. kasih. Pulang. Kami atas nama tim Persaudaraan Umat Allah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua. Biarlah apa yang telah kita bahas bersama dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi kemuliaan bagi Allah semata. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat malam. Amin. Terima kasih, Pak Daniel. Selamat malam. Terima kasih, Bu Bu Daniel. Daniel. Terima kasih. Terima kasih, Pak Palmer. Terima kasih, Bu Ellen. Selamat malam. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sahal. Mama Sahal.